And it goes a little something like. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini ya guys, ini tuh video eksklusif guys, karena ya jarang-jarang banget aku bikin video bareng suami tercintong ya. Ya jadi ya kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang kemarin terusannya ya. Jadi ini part 2. Yang ini itu kenapa aku bawa dia ke sini, karena ini menyangkut gitu ya. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah kenapa aku nikah muda gitu ya. Ya Allah mas, borangin gitu. Oke guys, tapi sebelum aku lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel Hida Official, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Apa mas? Ajudan apa? Ajudan apa? Hida Official. Subscribe. Maaf guys, yo teh wong biyen yo. Wong biyen. Aduh, kerasan sekali. Oke guys, langsung aja ya guys, nggak perlu bertele-tele dan berlama-lama karena ini memang udah malam ya. Aku habis jualan terus minta sama ini buat temenin aku bikin konten ini ya guys. Jadi alhamdulillah dia itu mau, walaupun agak-agak sedikit rewel. Mas ekspresimu please. Mas ekspresimu please, kangen aku itu. Biasanya kita ganteng sidik ya guys. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu dari temen aku ya, Sinta. IG-nya itu seperti ini ya guys. IG-nya sin SHN.ta 571 ya. Nanti aku tulis di sini. Dia tuh tanya kenapa memilih menikah muda padahal usia 20 tahun dan rata-rata usia segitu tuh masih pengen kuliah, masih pengen jalan-jalan, masih pengen bla 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 bla. 19 kowe iki. Oh iya guys, jadi sebetulnya aku tuh nikahnya itu umur 19 tahun akhir dan 20 tahun awal ya guys. Jadi bener-bener 20 tahunnya itu masih dini banget. Dan apa alasannya mas? Alasannya apa? Kenapa? Oke, jadi aku mau jawab. Alasannya itu karena ya gimana ya, kan aku kenal sama Mas Kri Indarto ini ya. Kenal sama suami aku ini udah lama banget guys, udah 2 tahunan lebih. Dan sebenarnya itu udah ada rencana ketika awal ketemu aku itu umur 18 tahun, dia ngajakin aku nikah, tapi kan karena umurku masih di bawah rata-rata ya guys, jadi itu gak memungkinkan dan aku tuh belum dibolehin gitu kan ya. Jadi dia sabar menunggu aku dan sampai pada akhirnya Allah mempersatukan kita ya. Oke, dan terus kenapa aku tidak memilih kuliah atau ibaratnya yang lainnya gitu ya. Sebenarnya aku tuh dulu sempat mau kuliah dan aku udah daftar ya guys. Cuma untuk daftar ulangnya aku nggak jadi karena aku pikir-pikir mending aku kerja aja deh daripada gimana ya. Udah malas lah mau sekolah lagi gitu ya. Mas please mas, mbak yo ngomong. Ya guys, maafin ya suami aku memang seperti ini gitu ya. Oke, next langsung dan kenapa aku lali ya guys. Iki mari aku lali. Oke, mungkin itu ya yang pertanyaan pertama ya. Jadi kenapa memilih nikah muda ya karena aku udah merasa siap gitu ya, karena memang calon ini sekarang suami aku itu memang bener-bener udah mapan banget, ibaratnya dari umurnya, dari segalanya gitu ya. Dan dia tuh paling orang yang sangat sabar di dunia ya, mungkin dikatakan ibaratnya dia yang paling sabar daripada ibu aku ya, tapi itu sebenarnya nggak boleh ya guys, seperti itu ya. Oke, langsung pertanyaan yang kedua ada dari Atin Alfiani. Nah nanti IG-nya aku taruh sini ya guys, karena aku udah sempet tapi belum nyatat di sini ya, udah sempet tanya. Oke, Beb kamu kan nikah muda ya? Iya, pengen tahu kayak apa sih nikah muda itu gitu kan. Oke, jadi nikah muda itu seperti apa? Sampai sih saya jawab. Jalan rai. Iya apa? Ya padha wae to. Sementing kan intine.
intinya apa? Ya intinya nggak keluarga lah. Ya terus Intinya kuwi gawe negara dhewe ibaratnya wong Jawa. oke guys, jadi dia tuh mengatakan intinya itu membuat negara sendiri itu lebih enak ya daripada masih mengikuti negara orang lain ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi apa namanya, intinya tuh kalau Mandiri. iya itu kalau udah siap kita udah mandiri gitu ya. Jadi kenapa kalau misal kita udah merasa siap kita masih undur-undur gitu ya, itu kan nggak baik. Dan kalau kita udah punya calonnya kenapa enggak langsung aja gitu ya, langsung ke pelaminan gitu ya. Jadi ya intinya asal kita udah cocok, bahagia, dan itu udah yakin diri kita, ya udah yakin apa, ikat aja gitu ya, misalnya jadiin Yakin satu wae gitu. rezeki wis ana sing ngatur. Nah itu paling utama, rezeki udah ada yang ngatur. Karena setiap pernikahan mungkin memang di awal-awal kita mungkin ya Allah aku nikah itu gimana ya caranya, misalnya dapat uangnya atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian udah niat dan udah yakin pasti ada jalannya ya toh mas. Ya oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ya dari Mbak Nes ya. Pertanyaannya ini banyak banget dari Mbak Nes ya. Dia bertanya 4 pertanyaan ya, tapi untuk yang pertama itu udah aku jawab di part 1 dan ini selanjutnya di sini. Kak mau tanya dong Kak, ngomong-ngomong aku tuh fans berat banget. Aduh lebay banget sih fans berat, ya Allah. Oke Kak. Ya Allah aku hati guyu lah. Kak selalu aku apa? Kak setahu aku kan kakak asli Kebumen, ya. Terus kok bisa sih dapat orang Jogja? Ya karena apa ya mas, jodoh ya mas ya. Jodoh. Terus juga itu hal yang sangat kebetulan sekali ya guys, karena di situ nggak ada hujan, nggak ada apa ya, tiba-tiba dia pesen es, mungkin karena panas kali ya, pesen es di tempat aku kerja, dan dia lama-lama curi pandang. Terus lucunya guys, dia itu apa namanya, minta nomor telepon aku dengan cara seperti ini. Dia kasih nota ke aku guys, dengan nota dia yang punya dikasih ke aku. Terus dek gue kayak aku ya dek, aku kayak butuh tenaga, aku baru butuh tenaga buat pekerjaan dia dulu gitu ya. Jadi aku disuruh cariin pekerja gitu buat dia, dan ternyata tuh alasan dia biar dapat nomor telepon aku. Oh my god ya. Oke langsung lanjut. Kamu mau tanya dong resepnya apa sih biar selalu kelihatan fresh dan aktif banget kayak kakak gitu. Kak bisa nggak bisa diem gitu orangnya ya, selalu ada aja ide berlian-berlian yang buat nonton. Kayaknya aku udah jawab loh ya kemarin gitu kayaknya, tapi ya udah apa-apa tak jawab lagi ya. Intinya aku tuh orang yang nggak bisa diam. Kalau diam itu ya bingung guys, bingung, lemes ya, malah kadang sok muring-muring dewe ya toh mas. Nek diem ki turu wae. Iya, nek misal itu ya kadang tidur pun kadang aku masih sok rese ya mas, sok rese ya. Sok muter-muter kojaran. Oke, dan itu jawaban yang selengkapnya udah di part 1 ya guys. Oke, langsung yang ketiga ini ya. Kakak kan udah nikah dan termasuk nikah muda. Nih ngomong-ngomong, apa sih yang bikin kakak yakin buat nikah muda? Terus apa yang bikin kakak tuh yakin sama Om Botak? Nah waktu itu ya guys, jadi sama aku tuh itu sempet gundul guys. Aku seneng gundul. Ya karena dia suka botak ya guys, karena mungkin enteng, nggak perlu keramas pakai sampo banyak-banyak kali ya, hilang lu mah. Dan aku nggak suka banget kalau dia tuh brengosan guys, ngetar-ngetarani nek brengosan ini aku nyapu kurang resik. Ya tapi apa-apa sih guys, itu kan zaman dulu ya kata orang ya, bisa nyapu resik so brengosan lu bojone kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih kan, dikerok juga bisa ya guys. Oke, terus karena yakin ya yakin aja ya, karena udah jodoh gitu ya. Jadi seperti jawaban yang pertama tadi gitu ya, itu hampir sama pertanyaannya sih. Oke, terus pertanyaan yang keempat, kamu mau tanya dong, dulu pas nikah kan acaranya di Kebumen. Nah kenapa nggak pakai MO dari Jogja aja? Kan banyak tuh yang di Jogja yang bagus-bagus. Terus siapa sih MUA yang ngerasa diamanahi dan yakin buat mengatur acaranya semua gitu ya. Jadi soalnya lagi covid. Jadi sebenarnya ya, kenapa aku memilih MUA dari tempatku sendiri gitu ya, karena ya itu lebih deket ya guys. Terus keadaan juga baru COVID. Pandemi gitu ya, jadi
baru corona gitu ya, jadi nggak Coro. mungkin aku membawa orang yang terlalu banyak dari daerah Jogja gitu ya, karena waktu acara aja itu dibatesin, jadi maksimal di sini tuh cuma 30 orang, nggak bisa lebih. Dan bener-bener acara aku tuh sederhana banget. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat video pernikahan aku ya guys, nanti aku kasih iCardnya di sini. Nah jadi itu bener-bener sederhana, nggak pakai acara apapun, cuma sungkem aja gitu. Jadi sebenarnya aku mandan sedih guys, karena sebenarnya aku pengen banget pakai acara-acara upacara gitu, tapi karena keadaan belum memungkinkan dan belum diperbolehkan sama pemerintah, jadi aku cuma ya udah cuma sungkeman aja gitu. Tapi semua itu tersembuhkan karena hasil make up dari MUA yang aku percaya ini adalah sangat-sangat tidak mengecewakan dan sangat-sangat ibaratnya masih menempel. Jujur mas, tolong diambil ke iku albumnya. Jadi aku mau melihatkan salah satu foto ya guys. Jadi ini nanti kalau misal kurang jelas aku kasih ke nih guys, kalian bisa lihat ini tuh super duper bagus banget dan gak pecah, gak apa gitu ya. Sampai malam aku baru bersihin ini make up itu nggak ada yang pecah sama sekali guys, bener-bener good recommended ya guys. Nanti gerainya aku kasih ke sini ya guys sama IG-nya. Intinya aku sama MUA ini tuh sangat suka gitu ya, dan dia tuh nggak kalah sama MUA yang terkenal gitu ya. Jadi dia tuh MUA yang ada di dalam desa tapi udah profesional banget dalam menangani semua hal-hal tentang pernikahan gitu ya, tentang apalah dekor atau prasmanan segala macamnya, perlengkapan untuk menikah itu dia tuh sangat bener-bener profesional lah intinya ya, bener-bener ucap dan recommended banget. Nanti aku kasih IG-nya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Facebooknya Mas Anto Setjaya. Aku nggak punya WA-nya, jadi dia tanya lewat Facebook. Nah, bojomu ki ra tau di posting ki LDR po. Nah, artinya tuh kamu tuh nggak pernah posting di sosial media tentang suami aku gitu ya, maksudnya ya. Sibuk LDR atau enggak ya? Sebenarnya gini, suami aku tuh salah satu orang yang sangat anti dengan foto terus diupload di sosial media ya, jarang banget dan jarang suka gitu ya. Jadi apalagi diminta nemenin aku bikin video kayak ini tuh sangat rewel guys. Jadi harus aku ngomong sampai 50 kali lipat gitu ya, 50 kali lipat ya. Intinya itu guys, sangat susah. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mau ya guys. Kan kalian banyak yang kurang, ibaratnya banyak yang penasaran ya dengan siapa sih suami aku gitu ya, masa masih kecil udah suami sih, kan banyak banget yang kepo gitu ya. Langsung ya udah ini aku munculin di sini ya. Ini wajah-wajah yang iki tidak kalah dengan Pak Jokowi ini. Seorang presiden. Ya amin jadi presiden ngono kayak Komar raja jalanan. Ya wes lanjut ya. Oke lanjut ya, ada pertanyaan yang harus dia jawab ya guys dari salah satu temen aku, namanya Mbak Riri ya, nanti gini aku kasih sini. Apa ya respon suami pas lihat istrinya masih baby banget ya? Sebenarnya tuh gak baby banget ya, cuma masih rada-rada imut gitu ya masih. Biasa. Astagfirullah. Oke guys, jadi terus petakilan responnya tuh apa, atau marah-marah atau gimana, dan sekarang giliran sampean menjawab. Oke, gimana respon ketika aku lagi nggak beraturan, ake ambiarnya lagi berapa-berapanya Ya jarke bae. terus Rada cece apa tukoke apa lah meneng bae engko. Tukoke jajan. Wes mari engko. terus sama dukung nggak ada semisal aku nge-YouTube, aku dolanan sosial media, dukung nggak? Ya tak dukung toh. Nah ya kan guys, jadi suami aku itu selalu mendukung apa yang itu membuat aku bahagia gitu ya. Alhamdulillah dia selalu mendukung. Oke guys, pertanyaan yang terakhir ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuma tak rangkum aja karena pertanyaannya itu sama. Mereka itu tanya kapan aku rencana punya anak dan kapan
intinya itu mau berapa ya, seperti hal-hal seperti itu. Tapi jawaban aku ya intinya sebenarnya kalau masalah soal anak itu kita tergantung sama Allah ya guys. Jadi ketika Allah kasih ya kita terima, kita bersyukur ya. Tapi semisal Allah belum kasih, kita terus berusaha dan berdoa gitu ya mas. Nah begitu, yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu kapan datang kapan pergi gitu ya. Dan intinya kita itu tetap terus ikhtiar ya. Oke guys, maaf banget karena kamera aku tiba-tiba mati dan gak beraturan banget ya guys. Aku cuma mau jawab ya, mungkin itu jawabannya cukup banget ya guys. Dan aku gak mau kali ini kejeda lagi. Dan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Semoga jawaban-jawaban aku dari awal sampai selesai udah mewakili semuanya ya guys. Dan terima kasih banget karena kalian telah stay tune di konten aku ya. Semoga kalian nyaman dan semoga video-video aku bermanfaat ya guys. Terima kasih, mungkin segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi salam gak ya? Aku lupa. Gak apa-apa. Dadah.